Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 yang berjudul Uang dan Inflasi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi bagian A dan juga B, yaitu bagian A, pengertian uang. Uang menurut Imam Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun adalah apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai, media transaksi pertukaran, dan juga media simpanan. Adapun ciri-ciri uang yaitu nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mudah dibawa, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, tahan lama, jumlahnya terbatas, dan bendanya mempunyai mutu yang sama. Selanjutnya, fungsi uang yaitu sebagai alat satuan hitung, sebagai alat transaksi, dan sebagai alat penyimpanan nilai. Materi yang kedua yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum secara terus-menerus selama satu periode tertentu. Dalam indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi ada 3. Yang pertama yaitu indeks biaya hidup, yang kedua indeks harga perdagangan besar, dan GNP deflator. Materi yang kedua yaitu teori-teori inflasi. Teori inflasi juga ada 3, yaitu teori kuantitas, yaitu teori yang paling tua yang berperan dalam proses inflasi dari jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu teori Keynes, yaitu inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Yang ketiga yaitu teori strukturalis yang menyoroti sebab-sebab munculnya inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi, terutama yang terjadi pada negara berkembang. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Satria Abdillah Ilman. Bagian C dan juga bagian D. Saya Satria Abdillah Ilman akan melanjutkan penjelasan dari materi sebelumnya, yaitu pemikiran ekonomi Al-Maqrizi tentang uang. Pada masa hidupnya, Al-Maqrizi dikenal sebagai pengkritik keras kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Bani Mamluk. Dia menganggapnya sebagai sumber malapetaka yang dapat menghancurkan perekonomian negara dan juga masyarakat Mesir. Ada beberapa pemikiran tentang uang menurut Al-Maqrizi. 1. Bagi Al-Maqrizi, uang merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. 2. Bagi Al-Maqrizi, penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan melenyapkan mata uang dengan kualitas yang baik. 3. Bagi Al-Maqrizi, percetakan uang harus disertai atas perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Kemudian pemikiran ekonomi Al-Maqrizi tentang inflasi. Al-Maqrizi menggolongkan inflasi ke dalam 2 golongan. Satu natural inflation atau inflasi yang disebabkan oleh sebab-sebab alamiah. Hal ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan. 1. Akibat uang yang masuk dari luar negeri yang terlalu banyak. 2. Akibat dari menurunnya tingkat produksi seperti situasi sekarang ini. Kemudian human error inflation atau inflasi yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa penyebabnya. 1. Akibat dari korupsi dan bad administration. 2. Pajak yang berlebihan. 3. Percetakan uang untuk menarik keuntungan yang berlebihan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya materi bagian E dan juga F akan disampaikan oleh teman saya, Saudari Widya Ainara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek dan dampak inflasi. Efek dari inflasi yang pertama itu terhadap pendapatan. Nah, ini sifatnya itu tidak merata, dia ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan. Yang dirugikan itu contohnya itu seperti orang yang menumpuk kekayaan dalam bentuk uang kas, sedangkan yang
menguntungkan itu dia pihak-pihak yang pendapatan dengan persentase lebih besar daripada laju inflasi. Yang kedua itu ada efek terhadap efisiensi. Inflasi juga dapat merubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Nah, perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai jenis barang. Ketiga itu ada efek terhadap output. Nah, dalam menganalisis kedua jenis efek di atas tadi itu digunakan suatu anggapan bahwa output itu tetap. Hal ini itu dilakukan supaya dapat diketahui efek inflasi terhadap distribusi pendapatan dan efisiensi dari jumlah output tertentu tersebut. Kemudian dampak dari inflasi. Menurut para ekonomi Islam, inflasi itu berakibat buruk terhadap perekonomian negara. Karena yang pertama itu akan menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Yang kedua itu melemahkan semangat menabung. Yang ketiga itu meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja, terutama pembelanjaan untuk barang-barang non premier dan barang-barang mewah. Yang keempat itu mengarahkan investasi pada hal-hal yang non produktif. Kemudian perbandingan inflasi dalam perspektif Islam dan konvensional. Kita lihat dari sebab-sebab inflasi. Yang pertama, menurut ekonomi konvensional, Volis Induc itu disebabkan oleh kebijakan ekspansi moneter yang juga bisa merefleksikan defisit anggaran yang berlebihan dan cara pembiayanya. Yang kedua itu cost push inflation, itu disebabkan oleh kenaikan biaya-biaya yang bisa terjadi walaupun pada saat tingkat pengangguran tinggi dan tingkat penggunaan kapasitas produksi rendah. Kan dalam ekonomi Islam itu yang pertama ada natural cost inflation. Inflasi ini yang terjadi karena kondisi alam yang tidak bisa dicegah. Yang kedua itu human error cost inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia itu sendiri, seperti korupsi, penetapan pajak yang tinggi, penambahan jumlah uang yang beredar, dan penimbunan barang. Solusi terhadap inflasi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi-materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang uang dan inflasi. Kurang lebihnya kepada Allah kami minta ampun, kepada ibu dosen dan juga teman-teman kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.